Allah, saya bersumpah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya menghormati itu. Menggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya. Sosok Joko Widodo seolah menjadi simbol perjuangan yang berangkat dari akar rumput menjadi sosok yang bertahta di tataran puncak. Ya, sosok yang dikenal sebagai tukang kayu ini teruji mampu hingga lambat laun bisa memenangkan tahta RI 1. Tentu saja, keberhasilan ini tak lepas dari andil PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik yang menaungi Joko Widodo dalam perjalanannya. Dimulai dari keberhasilannya memimpin kota Solo. Nama Jokowi semakin wangi setelah ukir prestasi melalui kendaraan SMK. Hubungan Jokowi dan PDIP semakin lekat, terlebih kala partai berlogo kepala banteng ini mengusung Jokowi di Pilkada Jakarta pada 2012. Kemenangan telak bisa didapat. Tak berlangsung lama, PDI Perjuangan kembali mengusung Jokowi dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia. Bak gayung bersambut, Jokowi yang diusung PDI Perjuangan bisa dengan mudah merangkul hati rakyat hingga akhirnya Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. 2019, kemenangan Jokowi kembali terulang hingga akhirnya Jokowi resmi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kali. Dalam perjalanan ini, PDI Perjuangan masih utuh mendampingi dan mendukung program Jokowi. Namun, rupa-rupanya, dinamika politik yang terjadi berkata lain. Karena tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata hubungan rakyat semakin masif. Ya pemirsa, yang dulu disayang akhirnya dibuang. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution juga turut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan PDI Perjuangan yang memecatnya dari keanggotaan partai. Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Sementara Wali Kota Medan, Bobi Nasution, enggan menanggapi pemecatannya dan tak mau berkomentar banyak. Pak, tanggapannya gimana PDIP, Pak? Tanggapan dari PDIP, Pak? Sedikit. Udah apa ya? Pak, dimana aja? Yang menarik, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, justru menanggapi santai pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Putra sulung Jokowi itu bahkan menyinggung pemecatan dirinya dengan guyonan satir saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja
keluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Ya, Stefanus Asad Gusma yang disebut Gibran merupakan Ketua Umum PP Pemuda Katolik Prodi 2024-2027. Gibran dan Gusma diketahui sama-sama mantan kader PDIP yang saat ini tak lagi menjadi bagian dari partai. Tak hanya Jokowi dan keluarga, PDI Perjuangan juga memecat 27 kader lainnya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Sepanjang 2024, dunia perpolitikan di Indonesia dihebohkan dengan istilah politik dinasti. Hal ini tak lepas dari majunya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai calon wakil presiden hingga dilantiknya mantan wali kota Solo ini sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Gembar-gembor politik dinasti dimulai sejak pertengahan tahun lalu, di mana sejumlah pihak termasuk partai politik mengajukan gugatan uji materi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta batas usia capres-cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan batas usia minimal 40 tahun dikurangi menjadi 35 tahun. Alasannya, makin banyak negara di dunia yang mengizinkan calon pemimpin untuk maju dalam pemilu dengan batas usia minimal 35 tahun. Hal ini membuat banyak pihak semakin yakin alasan uji materi tersebut guna memuluskan langkah putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk maju dalam Pilpres 2024. Istilah politik dinasti pun mencuat, terutama setelah ketukan palu Anwar Usman, paman Gibran yang juga ketua MK, mengantarkan sang keponakan ke pintu gerbang Pilpres 2024 pada pertengahan Oktober 2023. Namun tudingan ini ditanggapi santai Jokowi yang menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Pak, terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Berbekal putusan MK itu, Gibran pun ditunjuk Prabowo Subianto untuk mendampinginya sebagai wakilnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Mereka mendaftar ke KPU sebagai pasangan capres-cawapres dan bertarung melawan dua pasangan lainnya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dalam Pilpres yang digelar Februari 2024, pasangan Prabowo Gibran mengungguli lawan-lawannya dengan menguasai 58,59% dari total suara. Tak puas dengan hasil pemilu yang dinilai banyak diwarnai ketidaknetralan aparat hingga campur tangan pemerintah, publik ramai-ramai menyuarakan opini mereka. Perguruan tinggi pun bergerak menuntut diselamatkannya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat.
Sejumlah pihak menempuh jalur hukum dengan menggugat hasil Pilpres ke MK, termasuk kedua paslon presiden dan calon wakil presiden. Sebagian lainnya mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. April 2024, sidang sengketa Pilpres pun digelar tanpa Anwar Usman yang dicopot Majelis Kehormatan MK dari jabatan ketua usai putusan kontroversial yang dibuatnya. Hasil sidang yang dipimpin Hakim Soehartoyo memutuskan MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kedua kubu lawan. Dengan keputusan itu, KPU resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menjadi salah satu momen penting yang terjadi di tahun ini. Diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres, rangkaian pesta demokrasi bergulir mulai dari kampanye, pencoblosan hingga sidang sengketa MK. Awal tahun 2024 diwarnai rangkaian kampanye dari masing-masing capres dan cawapres. Mulai dari paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, hingga paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kampanye masing-masing paslon dikemas secara berbeda untuk menarik suara pemilih. Sabtu 10 Februari 2024 merupakan hari terakhir kampanye Pilpres 2024 sekaligus menjadi momen penentuan bagi masing-masing kandidat untuk unjuk kekuatan. Pada hari yang sama, ketiga paslon menggelar kampanye akbar di lokasi berbeda. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium atau JIS dengan mengusung tema Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah. Sementara paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran menggelar kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dengan mengusung tema Pesta Rakyat. Dan paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud menggelar kampanye akbar yang dikemas dengan tema hajatan rakyat di 2 lokasi, yakni Benteng Fastenburg Solo dan di kawasan Simpang 5 Semarang Tengah. Usai masa tenang selama 3 hari, akhirnya tiba momen yang ditunggu-tunggu, yakni hari pencoblosan pada Selasa 14 Februari 2024. Masyarakat Indonesia ramai-ramai menggunakan hak pilihnya, tak terkecuali ketiga kandidat calon presiden dan wakil presiden. Tak hanya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, masyarakat juga memilih calon legislatif. Rabu 20 Maret 2024, KPU mengumumkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan rekapitulasi suara nasional. Menanggapi kemenangan Prabowo Gibran, 2 kubu pesaingnya tak tinggal diam. Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Kedua paslon tersebut meminta MK melakukan pemungutan suara ulang tanpa Prabowo Gibran atau setidaknya tanpa Gibran. Rangkaian sidang perkara sengketa Pilpres 2024 bergulir sejak 27 Maret hingga 5 April 2024. 4 Menteri Kabinet Jokowi bahkan ikut dipanggil Majelis Hakim MK untuk menjadi saksi. Keempat menteri tersebut adalah Menteri PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sidang menghadirkan menteri sebagai saksi. 22 April 2024, MK mengumumkan menolak seluruh permohonan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud.
setelah melalui tahapan pemilihan umum dan drama sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, KPU akhirnya resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029. Ketua KPU RI mengumumkan pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebesar 58,6%. Sementara pasangan Anies Mohaimin menempati posisi kedua dengan 24,9% suara. Disusul pasangan Ganjar Mahfud dengan 16,5% suara. Prabowo Gibran sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 2024-2029. Pengucapan sumpah jabatan menjadi detik pengesahan peralihan kekuasaan dari Joko Widodo, Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengucapan sumpah jabatan ini juga menjadi detik pengesahan peralihan kekuasaan dari pemerintahan Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Setelah mengucapkan sumpah, Prabowo menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan mengangkat sejumlah poin penting. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Minggu malam 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengumumkan nama kabinetnya, yaitu Kabinet Merah Putih yang siap membantu jalannya roda pemerintahan hingga 2029. Dalam paparannya ada 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kementerian atau lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator. Presiden Prabowo kemudian melantik para menteri dan wakil menterinya di Istana Merdeka Jakarta pada 21 Oktober 2024. Para menteri dan wakil menteri tersebut mengucapkan sumpah yang dipimpin oleh Prabowo. Mereka diikat untuk setia dan berbakti kepada negara. Usai dilantik, seluruh menteri dan wakil menteri mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 24 Oktober sampai 27 Oktober 2024. Agenda semi-militer ini diklaim sebagai momen untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus pada pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah.